Jangankan kita, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka tentu adalah orang-orang hebat saja, ketika kemudian sudah melihat fitnah yang kemudian silih berganti datang kepada mereka, ternyata Allah kisahkan di mana ada di antara mereka yang terfitnah. Oleh karena itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini ada di antara kita yang merasa aman dari fitnah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang rugi. Ada satu kalimat ulama kita yang menerangkan bahwasanya fa in la budda bil iqtida faqtadu bil amwat fa innal hayya la yu'manu minal fitan. Sesungguhnya kata para ulama, seandainya kalian harus kemudian melakukan fanatisme kepada seseorang, maka silahkan fanatiklah kepada orang yang telah wafat. Kenapa harus fanatik kepada orang yang wafat? Dan yang dimaksud dengan orang yang wafat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Fa innal hayya la yu'manu minal fitan. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak akan pernah aman dari yang namanya fitnah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, badiru bi'a'mali fitanan kakita'il layli mudlim. Bersegeralah kalian untuk terus mengisi langkah-langkah, detik-detik kehidupan kalian dan hembusan-hembusan nafas kalian. Artinya, iringilah kehidupan kalian dengan bersegera melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kehidupan kita itu akan dihadapkan dengan fitnah yang silih berganti. Kakita'il layli mudlim, seperti penggalan-penggalan malam, kata Nabi. Seperti apa? Penggalan-penggalan malam. Di waktu maghrib, itu kita akan melihat mungkin langit-langit itu masih terang. Nanti Isya, garis merah yang ada di barat itu sudah mulai hilang. Dan itu sekaligus bertanda kemudian masuknya waktu Isya. Semakin malam semakin gelap. Begitulah yang disebut dengan kakita'il layli mudlim. Itu yang disebut dengan penggalan-penggalan malam. Artinya, dalam hidup kita itu akan kemudian senantiasa dihadapkan dengan fitnah yang silih berganti dan relatif fitnahnya berbeda-beda. Hari ini kita bisa menghadapi fitnah, tapi besok hari belum tentu. Kemarin kita berhasil lepas dari fitnah dan ujian serta cobaan, namun besok hari tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita pasti berhasil sebagaimana yang lalu. Inilah kehidupan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah menyebutkan khattan Nabi SAW khattan murabba'an. Nabi SAW dulu pernah menggambar dengan gambar persegi. Gambar persegi, wa khatta khututan mustaqiman kharijan minha. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menggaris-garis yang lurus tembus dari persegi itu. Terus. Ya, ini mungkin kalau ada papan tulisnya, mungkin saya gambarkan sedikit. Kemudian Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, memberikan garis-garis kecil yang kemudian melintang dari garis yang lurus tembus dari persegi itu. Kemudian Nabi SAW menggambar seakan-akan itu ada manusia yang di dalam persegi itu. Hadal insan. Nih, manusia itu ada di dalam kotakan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa garis-garis yang melintang banyak itu adalah wahadal a'rad. Ini adalah halangan, rintangan dan fitnah yang akan seringkali dijumpai oleh seorang hamba ketika dia menjalani hidup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hada ajaluh wa hada amaluh. Kemudian di tepi yang bersinggungan antara garis yang lurus dengan persegi, ini ajal manusia. Artinya manusia tidak akan pernah keluar dari persegi itu. Sedangkan angan-angannya amaluhu, angan-angannya itu menembus dari ajalnya. Nabi SAW menyebutkan secara detail, idza ahta'ahu hada nahasyahu hada. Ingat, manusia itu ketika menghadapi hidup yang dia jalani, begitu kemudian fitnah datang kepada dia, seringkali kita dapatkan apa tidak nih Bapak Ibu? Begitu kemudian kita dapat masalah, kita hadapi, mau tidak mau selesai masalahnya. Apakah selesainya karena kemudian kita membiarkan dan kemudian kita kalah dengan fitnah itu? Atau mungkin kita selesaikan dengan gentleman, dengan kesatria, dengan keberhasilan dan kemudian ketakwaan. Ini ada beberapa kemungkinan. Tapi oleh Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Nabi kita SAW, manusia itu tetap akan senantiasa menghadapi masalah yang kemudian usai. Tapi apakah ketika selesai masalah yang kita hadapi itu akan selesai semua sampai akhirnya kita tidak pernah ada masalah? Tidak. Beliau mengatakan, idza ahta'ahu hadza nahasyahu hadza. Ketika kemudian selesai dari satu masalah akan dihadapkan dengan masalah yang lain. Begitu seterusnya.